Pak. Prinsip kami sederhana aja Pak. Jadi semuanya mau menyampaikan apa ya kita atur-atur benar. Karena kalau kita tidak dengar kan, jadi ada beda pengusaha sama pejabat Pak. Rakyat itu Pak. Kalau saya jadi pengusaha Pak, saya udah putuskan Bapak suka dia suka, saya jalan. Uang saya, risiko saya. Ada kalau pegawai itu risiko saya Pak. Tapi kalau kita sebagai pejabat beda Pak. Kita melakukan apa yang dimaui oleh masyarakat banyak. Nah cuma tinggal sekarang masyarakat banyaknya kepentingannya untuk lebih banyak mana manfaat mana mudaratnya kan. Karena semua putusan pasti ada masalah. Ya itu aja. Kita patokannya kita bawa keadilan saja. Misalnya kemarin ada asosiasi datang yang minta saya semua itu harus melalui izin rekomendasi mereka baru dapat kita keluarkan izin. Saya bilang saya tidak bisa. Oh kami bagus, saya tidak bisa. Kenapa? Karena ada undang-undang mengatur penunjuk Anda. Kalau saya lakukan seperti ini, bayangkan saya kasih hak Anda di biro jasa untuk pengurusan izin-izin menunjukkan. Oh kami tidak terima uang, saya tidak bisa. Kalau nanti datang lagi asosiasi yang sama tandingannya bagaimana? Lalu saya harus bagaimana? Ya tidak bisa saya bilang. Kita ada standar seperti itu. Nah, kita ya patokan itu sih Pak. Makanya kita lihat komite pendidikan, saya senang. Kenapa? Karena kita lagi bicara tentang BOP sekolah, ya orang protes saya. Tentang anggaran sekolah. Kami sudah menghabiskan 6,7 triliun untuk gaji guru. Bagaimana komite sekolah masih ngumpulin duit murid-murid, kasih gaji guru lagi. Marah saya Pak. Itu yang terjadi di kita Pak. Sementara guru-guru memveda komplek kita. Dia bilang, mutu gak bisa bagus nih kalau gak pungut uang nih. Karena BOP-nya tidak cukup. Ini kenyataan di lapangan loh Pak. Kan faktanya apa begitu Pak. Nah yang terjadi apa di negeri kita? Negeri kita ini mutunya bagus kan Pak. Ini beda negeri ketika zaman saya SMP, SMK. Kalau tahun 80-an, negeri itu nggak ada lawan sama swasta. Tapi tahun 2000-an ini Pak, swasta yang bisa ngelawan negeri itu yang udah mesti bayar ratusan juta Pak, baru namanya swasta Pak. Tapi swasta lama-lama mulai tinggal. Nah ini yang kebijakan Pemda yang menurut saya salah. Bapak jadi beberapa kali. Kita nggak boleh buka sekolah negeri untuk nyaingin swasta yang pas-pasan sebetulnya. Yang ada kita masih berikan dia hibah. Daripada kita bikin sekolah dengan PNS yang jadi guru Pak. Kos kita luar biasa. Sekarang udah hampir 29% APBD untuk pendidikan Pak. Hasilnya apa? Hasilnya orang tua yang kelas menengah, mohon maaf ya, yang setengah-setengah nih Pak. Soal pendidikan nih Pak, yang kaya-kaya nggak usah pusing, masuk Al-Azhar, masuk Pelita Harapan, International School. Miskin nggak sempat pusing lagi, itu bisa masuk sekolah miskin. Yang tengah ini yang kacau nih sekarang. Kenapa tengah ini bisa kacau? Satu pihak udah tahu mutu, tuntutannya terlalu banyak, dan dia punya uang untuk disumbangkan. Akhirnya juga merusak sistem kami. Bayangkan kepala sekolah masih dikasih penunjang sopir, penunjang gaji, betul Pak? Karena dia merasa, cuma sejuta saya sanggup masih gitu loh. Anda tahu nggak, sebenarnya sekolah itu kalau mau dipaksakan 2 juta, karena sejuta dari saya gitu loh. Kan itu Pak yang terjadi Pak. Anda bisa bayar setengah sini karena kami subsidi. Makanya kami nggak mau lagi cuma bayar sekolah negeri sebetulnya kalau itu caranya. Kita bayar gaji guru terlalu mahal. Dan guru sekarang beda Pak, ada sertifikasi segala macam Pak. Masih bilang kurang-kurang Pak. Masih mark up. Kalau mau bikin perjalanan-perjalanan, ya mahasiswa ya, orang kaya senang loh. Perpisahan SMA, mau jalan-jalan kemana? Lalu voting, yang 10-20% yang nggak sanggup ikut. Kenapa nggak sanggup? Karena tes sekolah negerinya pakai sistem suara tertinggi, nilai tertinggi. Anak yang bisa makan gizi baik, bisa ikut bimbingan belajar, sama anak hidup pas-pasan, kalah. Ada di dunia ini dari 1 juta anak 35 orang yang jenius, ada. Tapi kita jangan bicara yang
Jangan ekstrim ngomong Tuhan lah, udahlah kita kalau udah ngomong Tuhan ya semua nggak usah ngomong kita. Udah mutlak. Maksud saya gitu Pak, kita ngomong logika. Anak orang miskin tidak mungkin menang lawan orang kaya. Sedangkan kami menyediakan uang begitu banyak untuk sekarang sekolah-sekolahnya terbiasa, terutama yang SMA terbiasa. Masih tantang guru-guru SMA. Saya pernah ngomong waktu awal kan, saya begini deh, bapak-bapak guru yang pinter-pinter yang hebat-hebat ngajar, termasuk komite yang hebat-hebat. Saya bilang ngomong kasar nih, saya orangnya agak to the point. Ini sekolah saya yang bangun, Pemda ya maksud saya gitu ya. Gurunya kami yang gaji, gitu besar gajinya. Listrik kami yang bayar, invest alat kami yang lakukan. Hanya ngomong programnya nggak habis lah Pak. Oke, saya gini, ini sekolah saya kasih bapak-bapak ya. Saya kasih aja Pak, bapak kelola aja Pak. Tapi semua gaji guru segala macam saya stop. Ini bayar berapa? Bayar aja berapa? Ada untung, nggak boleh ambil sama-sama nggak boleh ambil. Putar lagi masuk sekolah. Saya ikhlas. Yang penting ini ada penyusutan untuk perbaikan sekolah yang sampai roboh dong, kayak gitu kan. Jadi perawatan, maintenance semua sekolah saya stop. Bapak putuskan aja mau tarik komite berapa supaya mutu itu bagus. Putusin aja kalian sendiri. Kami sudah kasih sekolah loh, tidak perlu bikin sekolah kan. Putuskan sendiri mau berapa. Oh nggak sanggup Pak? Oke nggak sanggup. Gurunya saya gaji. Gurunya saya gaji deh, tahu deh. Nah, saya gaji. Berapa mau pungut sekolah? Anda pungut tinggi, orang nggak mau sanggup sekolah, nggak mau sekolah situ. Kalau mau pungut tinggi, orang kan pikir ke swasta yang lebih baik sudah Pak. Nah, tidak ada yang berani Pak. Sama seperti rumah sakit saya RSUD. Satu rumah sakit 100 miliar kita subsidi. Tapi sore dokter masih praktek pakai alat-alat kami. Tapi kelas 3 masih dipalakin orang waktu itu. Saya panggil direktur RSUD waktu itu. Kamu kok kerja sama konglomerat bikin rumah sakit, cuma dikasih profit sharing saham kosong 10%. Dokter-dokter itu Pak. Bapak dokter kan, kira-kira kita 10 lah persen atau dokter hebat. Tetap saham kosong harus diisi nanti Pak. Kalau sahamnya mau besar boleh, nanti udah bagi hasil baru ditutup supaya ada praktek di situ. Itu dokter hebat nih. Ya saya bilang sama dokternya kami PNS semua. Lu hebat ya? Oke. Kalau lu hebat, RS swasta itu ngutang bank. Cuma dibagi maksimal 10-20%, itu bagi rata semua dokter itu banyak hebat. Sekarang rumah sakit saya bagi hasil 50-50 buat saudara. Hebat dong, 50-50. Dan ini tidak perlu ngutang bank dan tidak perlu bangun lagi itu rumah sakit. Sudah ada. Ini barang, yuk ambil semua. Untung 50-50. Jadi warga DKI masuk, cas saja. Kalau rumah sakit kamu lebih parah, saya minta swasta, bebas. Anda buat tentukan tarif. Jadi semua gaji Anda saya stop. Anda operasionalkan satu rumah sakit ini. Silakan. Oh nggak mau, gaji tetap saya bayar kan? Udah, gaji PNS tetap saya bayar. Namanya juga APBN yang bayar Pak, saya bayarin. Semuanya saya bayar. Nggak ada satu pun dirut yang berani ambil di rumah sakit Pak. Artinya apa? Artinya kamu tuh gak beres, gak laku. Anda cari untung di atas subsidi pemerintah Anda hidup. Itu terjadi Pak di rumah sakit kita Pak. Sekolah kita juga hari ini begitu. Ngeluh semua gak cukup uang. Saya minta laporan rencana kerjanya, suruh tempelin semua. Gak mau. Gak tempelin Pak. Kita kirim. Padahal sudah minta susun, jangan ada pungutan susun. Nggak susun juga Pak. Maunya apa? Terus memveda komplain. Komite harus bayar. Oke, kalau mau bayar saya udah bilang. Saya diserang kan. BOP cabut, nggak ada lagi sekolah gratis Jakarta. Atau komite orang tua baik kaya-kaya mau bayar kan? Bayar aja kalian begitu saya bilang negeri. Yang tidak sanggup bayar saya bayarin. Fair kan? Daripada kita ribut, kenapa? Karena ini kelas menengah. Bapak disuruh sekolah di Al-Azhar yang mahal, bapak gak sanggup juga, anak bapak itu loh. Itu. Kalau Al-Azhar ke PL nggak komplain Pak. Makanya ada orang kaya deh Pak. Makanya itu persoalan di situ Pak. Anak saya masuk negeri, anak saya SPH, 400 juta setahun saya bayar di sana. Bayar, dari saya. Nggak mau ribut, udah bayar. Dan sekolah itu pun nggak usah minta BOP.
Tapi yang kelas yang tengah ini yang Tuhan mau mutu bagus, dia tambahin dikit oke. Nuntutnya banyak, makanya kan solusi gimana? Solusinya, Anda tidak boleh kasih uang kepada guru lagi. Karena kami sudah menghabiskan 6,7 triliun untuk guru. Komite ngotot, kenapa? Hanya ada pepatah Cina kuno kan. Lu mau ribut sama saya? Anakmu aja sekolah di sekolah saya, lu mau ribut apa? Kira-kira gitu loh. Dia orang tua masih takut Pak, anakmu sekolah di sekolah saya. Itu pepatah Cina ya begitu Pak. Lu gak usah beragu sama aku kira-kira gitu. Anakmu aja sekolah di sekolah saya, takut kamu sama saya. Hari ini begitu Pak. Makanya saya bilang kalau begitu, gak ada namanya rekening komite. Semua bayar masuk aja ke rekening sekolah resmi. Ada rekening sekolah, ini bisa diaudit. Pakai kemana? Makanya saya usulkan masuk ke APBD. Sekolah tinggal buat anggaran. Mau kegiatan apa? Duduk komite. Ini tugas komite mau ngumpulin duit untuk bicarakan program gitu loh Pak. Hari ini komite jadi salah Pak. Jadi pemborong. Jadi ngumpulin duit. Itu yang terjadi komite-komite sekolah gitu loh. Maunya saya itu apa? Anda duduk dong. Anda mau program apa? Anda mau program ini, program mau bikin film, bikin apa? Ya, ada artis atau apa, bisa macam-macam lah. Sekarang masa Anda naik Alphard punya anak, sekolah di sekolah negeri, saya bayarin. Di antara Alphard, apa yang ke Mayoran baru Pak ya? Sekolah elit. Dia mau kegiatan ini, ada seni, ada itu, ada ini, ada itu. Ya oke-oke saja. Kalau Anda mampu, Anda bayar. Kalau mampu, nggak boleh bayar. Saya nggak bilang nggak boleh bayar. Maksud saya kamu jangan banci dong. Kamu bayar, lu kan kaya kan bayar. Biar ada orang miskin pindah sekolah tidak mampu. Jadi ada negeri yang bayar full penuh. Karena tentukan aja, bayar semua komite. Yang tidak mampu pindahkan tempat lain. Nah kita kasih jatah 45%. Baru kita bisa beres. Kalau ngomong komite. Jangan curi uang saya lagi dari Pemprov. Masih banyak anak orang miskin. Kenapa orang-orang miskin yang tidak lulus tes Pak? Itu masuk ke sekolah swasta yang miskin. Yang gurunya juga Senin Kemis dibayarnya Pak. Akhirnya dia punya ijazah SDM Jakarta itu kacau. Kalah sama daerah kalau cari kerja. Karena dia lulusan hanya di sekolah asal-asalan. Dengan guru yang asal-asalan, dengan yayasan yang asal-asalan. Nah harusnya uang kita lebih baik kita suntik ke situ Pak. Yang orang menengah atas kalau cuma mau pelit mau apa, oh sorry aja kalau pelit karena ini uang. Kalau Anda sakit pelit, saya bantu modal. Itu kebijakan yang berbeda. Kalau orang kaya nekat berobat ke puskesmas, hanya dia pelit dan dia mau masuk di kelas 3 yang 6 bed sampai 8 bed, saya kasih. Wah, diprotes. Kenapa kasih? Ini bagian dari penguatan modal usaha kepada warga DKI. Dia pas saya keluarkan triliunan, hampir setengah triliun bantu modal, hilang tuh, nggak jelas. Kasih uang. Nah kalau sekarang gimana cara kasih uangnya? Kita bantu modal usaha Anda dengan syarat Anda harus sakit dan dioptamu dan tidak dalam bentuk cash, hanya bayar uang berobat Anda. Orang kalau waras Pak ya, kalau sakit pun kalau bisa, kalau saya sakit Pak, kalau dia mau gantiin saya kasih uang saya langsung sembuh, dia yang sakit saya ganti Pak. Jadi itu cara penguatan modal yang terbaik Pak, supaya dia modalnya nggak berkurang. Ini kalau ada pengusaha kecil mana nggak punya mobil apa dia takut modalnya kurang, dia berobat, dia mau saya tanggung, kasih masuk kasih saya tanggung. Itu bagian dari penguatan modal. Supaya dia tidak rusak, daripada saya membentuk UKM baru lebih susah Pak. Lebih baik saya menahan UKM yang ada tidak bangkrut kan. Jadi sederhana cara berpikir. Kalau sekolah ini lain lagi ceritanya nih Pak. Kami agak kesal itu sama-sama kepala sekolah waktu menyusun anggaran itu Pak. Kita udah peringatin kan. Anda susun maunya apa program Anda? Susun. Kita anggarkan APBD. Dia tidak pungut. Oh ini mau bayar Pak, komite betul-betul mau bayar Pak. Kalau mau bayar suruh sumbang nih kayak ada rekening hibah. Lu sumbang sini. Tapi nggak bisa rata Pak. Ini program beda, sekolah program beda. Ini sekolah maunya lebih elit ini. Oke, kalau gitu udah. Yuk bikin sekolah swasta aja. Saya swasta ini kasarnya. Semi swasta. BOP saya cabut. Nggak ada operasional. Tentuin mau berapa. Terlihat juga orang tua-tua ini. Jadi kemahalan Pak. Masa suruh hitung kan? Dia maunya berapa? BOP-nya pas setengah aja. 400 ribu. Nah, makanya saya tanya, berapa baru cukup? 1 juta dia bilang gitu kan? Maunya 1 juta. Oke, kalau mau 1 juta, ini yang mau 1 juta bayar 1 juta aja. Saya cabut 400 ribu. Saya cabut. Bayar 1 juta.
Anda kan nuntut yang lebih tinggi kan? Betul. Baru fair dong Pak. Betul. Kenapa? Karena kita ini masih banyak yang terlalu jomblang. Saya sedang menaikkan semua makan warteg kira-kira gitu Pak. Makan nasi padang, jangan ada yang satu steak, satu di Jepang apa itu kan? Nggak benar Pak. Nah kasihan orang miskin, kita bikin jatah 45% akan lebih banyak ujian banyak. 45%. Untuk orang sekitar situ. Jadi kalau dia nilai pas-pasan, ada yang lebih kaya lebih tinggi, tinggal jauh nggak boleh masuk. 45% jatahnya mereka. Yang Surabaya Pak. Ya. Jadi kita nggak seperti rayonisasi zaman kita Pak. Oh enggak, jadi Pak. Kalau dulu kan dipaksakan harus itu. Iya Pak. Kalau ini tidak, ini sudah bagian dari menolong anak orang miskin, tidak menghabiskan biaya transport dan makan yang besar. Kalau saya tinggal di lingkungan sekolah, saya siang itu pulang ke rumah masih makan di rumah Pak waktu istirahat atau ini. Kalau saya miskin, tapi saya rajin ya. Tapi kalau saya, kenapa saya tidak masuk sekolah di depan rumah saya? Nilai saya pas-pasan. Padahal di sekolah bagus. Oh nggak bisa. Ya kita kasih jatah sekolah itu 45% untuk itu. Karena tugas kami menolong yang memang, jadi gini, teorinya gini Pak. Uang negara diberikan lebih banyak kepada saudara kita yang kurang beruntung. Jangan dibalik. Hari ini semua sekolah negeri dinikmati dari orang yang beruntung. Betul. Fakta Pak. Anak orang miskin, tukang sayur, semua di sekolah miskin. Dan kita mau kasih bantuan guru, dulu ditolak, terus udah boleh ya. Kita kasih bantuan guru, kita mau hibah. Sama seperti rumah sakit. Anda punya kelas 3 75%, saya hibah. Mau MRI mau 14 miliar saya kasih. Sekolah swasta juga begitu. Kalau Anda bisa siswa kamu di atas 75%, buat 75% aja. Sebenarnya 99,9% itu orang miskin Pak. Kalau sekolah-sekolah yayasan yang, aduh, orang bilang, wah kamu belain swasta. Seolah-olah tuh turunan Cina sama Kristen. Nenekku gue bilang, mana ada sekolah Kristen yang miskin? Ada yang kaya semua saya bilang. Yang justru sekolah itu yang Islam, Islam itu yang taruh kecil Pak. Sekolahnya kecil-kecil. 200 meter, 175 meter, 2 lantai, 3 lantai. SD seperti itu, wah setengah mati. Ini harus terbantu, soalnya melahirkan anak-anak hebat. Itu kan kita kasih Pak. Kita kasih izin ya Pak. Kamu masih minta peruntukan kan? Kan nggak boleh kalau itu kecil. Kita lolosin. Kitab suci yang nggak boleh dilanggar. Yang ini namanya aturan untuk orang. Emangnya bikin aturan untuk orang apa orang untuk aturan saya bilang. Nggak ada, kasih. Nggak masuk akal sekolah cuma kalau itu standar sekolah nggak masuk Pak. Di bawah 200 meter. Tapi ini yang nolong orang miskin di Jakarta selama ini sekolah. Kenapa? Dekat rumah dia Pak. Bayarnya murah. Kita tidak bisa kasih izin, ini rumah. Tapi dia udah bikin 2 tingkat. Ya Pak Lurah, Pak Haji, mana deh turunan kakeknya itu. Tiba-tiba dia udah bikin sekolah, 2 lantai, 3 lantai, yayasan apa, Al-Salam lah, macam-macam. Nama-nama itu. Itu. Boleh diskusi nggak? Ya. Itu Biar, pikiran saya. ya biar ini biar waktunya juga efektif. Kemudian juga saya sih sangat senang banget. Saya warga negara Jakarta maksudnya. KTP saya Jakarta dan saya juga yang milih Jokowi dan Ahok gitu kan. Salah satunya bukan uangnya Bapak aja, uang saya karena pajak saya di sini gitu kan. Nah itu saya akan meminta pertanggungjawaban ke Bapak. Cukup banyak yang tadi Pak Ahok sampaikan. Komite sekolah SMA 70. Oh ya, saya Riki Pak, Komite SMA 70. Ya. Nah, jadi saya sebetulnya appreciate dengan program-program yang saat sekarang. Cuman yang saya harapkan dengan mendatangkan teman-teman ini orang lapangan Pak, orang namanya komite yang mungkin kata Pak Ahok tadi ada komite pemborong dan sebagainya. Insya Allah di sini nggak ada Pak. Mungkin ya komite yang lain tidak tahu. Bambang SMA 8, Agus, Ya, jadi udah kenalkan. Nah, malah uang saya habis di situ Pak. Saya terus terang, Bapak boleh lihat ke 70 kita punya lapangan 10 dan sebagainya karena kita mengakomodasi kemauan orang. AC juga bukan dari Bapak, kita ngadain sendiri karena sekolah standar tidak pakai AC. Jadi begini Pak, saya setuju dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Saya sangat concern terhadap itu dan memang kita kalah dengan negara-negara tetangga. Jadi yang saya sangat ingin diperhatikan oleh Pemda ini adalah ini ada suatu permasalahan. Ada sekolah yang senjangannya tinggi Pak. Ada yang kurang, ada yang bagus. Nah kita ini kebetulan banyak yang bagus Pak, 8, 28. Saya tahu kok, yang masalah sekarang justru minta Betul. Nah ini yang saya ingin itu.
Pak Yang Ahok, masalah itu di sini justru. Pak Karena Ahok. isinya orang kaya. Pak Ahok, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, jangan sampai Gitu. dana saya harusnya dipakai untuk orang yang miskin, malahan sekarang malah yang subsidi pakai Alfard disubsidi 400.000 sama Ahok misalnya. Nah ini ingin mari kita diskusi di sini, mencari solusi yang paling baik. Contoh tadi ada guru, kok guru sudah dikasih ditambah lagi, ya mungkin manusiawi, misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, contoh ke ekskul itu kan di luar kegiatan dia mendapatkan lagi. Ada yang wali kelas itu mungkin tidak masuk topuksi dapat lagi. Yang harus kita perhatikan adalah seperti itu. Tapi kalau misalnya kepala sekolah dapat lagi uang, ya itu yang harus kita benahi. Jadi begini Pak, persoalannya ini Sebentar, Pak, ya. Guru kita paling kecil dapat berapa? Belasan juta. Sampai 7, 8, sampai ada lebih 10. TKD aja besar ya Pak ya. TKD-nya 4 ya. Nah, itu, Pak, kan saya. 10, Pak. Enggak, Pak, itu kita nggak bisa cabut, Pak. Pak sebentar, Nggak bisa cabut. kita sampai dulu ya. Biar saya nyampein dulu Pak. Jadi ini permasalahan mungkin rata-rata sama. Jadi di satu sisi itu ada PNS tetap, karyawan tetap, dan ada juga yang honorer. Kemudian kita wilayah juga 70 itu hampir 1,8. Ya, 1,8 hektar. Nah, dengan mungkin yang di Kepulauan Seribu, Pak Ahok ngasih 400, 70 sama 400. Nah, ini tentu pasti akan ada permasalahan. Saya sudah bicara dengan orang tua 70 banyak. Banyak yang maksudnya semua sedia bayar. tapi sekarang lain Pak, itu moral hazard yang jelek ini. Jadi gini, saya tuh harapkan sebaiknya kita lihat per sekolah dulu. Iya. Kita sudah bawa yang Bapak bilang, ini kok sudah dibayar, kok dibayar lagi? Saya kasih BOP, di dalam RAKS kita jelas Pak. Ini yang dari BOP, ini yang dari komite. Tidak ada double. Kalau double kita diperiksa tiap inspektorat dari Bapak datang, dari Kementerian Kemendikbud datang 70 Pak. Sampai saya dituntut-tuntut juga, dituduh-tuduh dengan hanya SMS. Setelah didatangin mana orangnya? Ternyata orang-orang itu juga. Saya datang, mari ke komite. Kita audit, saya akuntan juga saya. Betul, Pak. Makanya sekarang jadi masalah, Nah, Pak. Saya loloskan Bapak satu. Kalau ada BOP plus komite itu, Pak. Sekolah lain nuntut sekarang. Pak, gini, kita cari, Itu masalahnya, Pak. Sekolah kita yang kita lain cari nuntut. solusi, kita cari 70 itu kasusnya beda, Pak. Makanya saya lebih suka, bagi saya 70, Ya. Pak ya. Ya. Saya swasta kan, Pak. Saya di swasta, Pak. Ya. Komite bayar aja. Kalau yang kurang mampu, Anda pindah sekolah lain. Jangan di 70. Nggak, ini Itu masukan. sekolah gengsi kan? Itu sekolah gengsi nih. Pak Ahok, ini masukan. Itu maksudnya gitu, Pak. Masukan ini kan artinya bisa dicarikan solusi dan sebagainya, tidak hanya terus udah cari kelas lain dan sebagainya. Ini kan ada kalau gitu tuh dulu misalkan tidak menerima dulu sampai bagaimana sampai selesai. Itu kan pesan panjang ini, dan jangka pendek ini justru kita mencari bagaimana minimal sampai bulan Juni ini Pak. Bulan Juni ini kan Saya udah pernah ngomong, Pak, macam mau potong, udah banyak yang dari orang tua SMA 7 kasih tahu saya SMS, Pak. Saya sudah jawab. Ya. Kalau Anda minta mau nyumbang, silakan ada urutan sumbang. Saya lakukan. Pak. Kita sama-sama orang tua 70 nih, Pak. Maaf, jadi Bapak nggak melarang itu Pak ya? Iya kan? Oh, ini Tapi kalau Anda umumkan komite, ini ada iuran bagi rata, saya tolak. Tidak Pak. Ya, setuju Pak. Jelas. Setuju Pak. Itu kurang ajar, pungli. Nah, ini ada yang Saya lakukan, Pak. Saya sangat butuh uang, Pak ya. Kita tahu ada orang miskin nih, Pak. Ada orang miskin. Kalau kita putuskan, kita hitung-hitung ya. Ini 20 orang kita bagi rata ya. Kasihan yang miskinnya. Kalau kita kaya, Pak, Ya. butuh berapa? 100 juta. Betul. Oke. Yuk berani berapa? Terus 10. Kalau saya lebih kaya, kurang berapa? 70. Saya bayar. Pak Ahok, maaf. Itu boleh, Pak. Pak Ahok sebentar. Itu boleh. Di 70 yang tadi Pak Ahok, Iya. anak miskin kalah dengan orang kaya. Wah, 70 nggak ada Pak. Tahun kemarin Pak yang juara robotik dan sebagainya. Oh, bukan juara, yang Pak. ke ITB. Enggak, bukan sekolah, Pak. Bukan sekolahnya, Bukan Pak. tadi. Orangnya kan. Maksud saya, Hah? orang miskin yang masuk ke 70, Pak. Kalau Bapak putuskan harus bayar komite, Pak, dia nggak bisa bayar, Pak. Oh, enggak. Itu yang saya bilang, saya tidak mau. Tidak. Selama ini kan dibagi rata. Komite memutuskan tiap anak iurannya tambah 600.000. Pak, mohon maaf. Itu yang saya tidak mau, Pak, saya sebentar. bilang. Saya belum selesai. Pak, boleh Kalau tambahin mau lagi? sekalian sejuta, gitu loh, Pak. Nampaknya informasinya mungkin tidak Pak, boleh tambah Pak, sebentar. Saya satu Dan lagi. 70 kasusnya memang beda, Pak. Yang sekolah Bapak yang kaya-kaya ini beda, Pak, memang, Pak. Saya tahu, Pak. Saya tidak mewakili satu persatu Pak. Karena Iya. kebetulan dengan yang di luar lebih banyak. Sekarang masalahnya gitu, Pak. Kalau saya kasih izin ke Bapak resmi komite, bicara resmi, Jangan. keluarkan, Pak ya. Jadi- Kalau resmi, sekolah saya lain rusak.
Iya, betul. Makanya saya bilang solusi payment, dia bilang asli gimana, ini mau bayar gimana. Saya bilang kalau kamu kaya, lu kan tahu siapa yang kaya. Dia pakai baju sepatu udah tahu dia kaya. Naik mobil apa? Panggil aja dia kumpul. Kita sekolah butuh duit sekian. Sebentar. Kita bayar, Pak. Pak Ahok, Pak, sebentar bicara penting. Bentar, saya mau melanjutkan. Enggak, ini penting. Pak Ahok, ini penting. Waktu kita terakhir Pak, ini penting soalnya Pak Ahok biar tahu. Kita tidak menentukan sendiri Pak. Ada rapat orang tua Pak. Rapat orang tua kita putuskan ini hitungan kita loh. Mana nggak setuju? Ayo kita setuju apa yang kita setujui. Itu yang saya bilang Pak. Sebentar Pak. Psikologi Pak ya. Nah. Itu saya bilang Pak. Kalau Bapak itu yang saya tolak. Dari kemarin saya nggak ketemu dengan orang tua 70 itu Pak. Ya. Saya udah komunikasi, udah telepon, saya lupa siapa namanya, ibu-ibu juga. Itu yang saya bilang Pak. Pak, ya Pak, itu yang saya bilang. Itu saya, makanya dari awal saya bilang saya nggak setuju sama Bapak itu karena itu Pak. Pak, jam-jam ngomong ibu. Saya nggak tahu, saya pengalaman gini Pak. Beda kan. Di kampung saja Pak, baris per baris harus beli training sepak. Dan guru nggak tahu keluarkan peraturan dari mana. Tiap Jumat yang Muslim harus pakai baju Muslim. Saya bukan Muslim. Saya di Bupati 93% Muslim. Apa yang terjadi di lapangan orang SMS saya? Anak orang miskin Pak nggak bisa beli baju Muslim itu Pak. Karena ngomong negeri. Dan kita tidak bisa menganggarkan baju itu kan tidak ada peraturan itu juga. Tapi ini dibuat suatu kebijakan dari guru. Tiap Jumat semua harus pakai. Kalau saya ngomong nggak boleh Pak. Wah saya diserang habis di 93% Muslim. Malah syubi Pak. Belitung Timur itu Pak. Saya udah dikafir-kafirin di Bupati. Itu dilema buat saya. Satu pihak saya harus ngomong. Kenapa? Orang miskin gimana? Berbaris. Anak udah begitu bagus berbaris Pak. Saya psikologi down. Karena untuk berbaris itu harus patungan beli baju sekian ratus ribu. Bapak tahu nggak kalau jadi anak orang miskin seperti apa? Nah saya tahu persis cerita ibu saya. Ibu saya itu keluar dari gereja waktu dia remaja sampai gadis. Itu hanya gara-gara waktu Natalan Pak. Semua anak yang mentas di gereja itu harus kumpulkan uang. Nenek saya itu cuma bikin kue. Dan anak perempuannya 7. Kalau cuma anak 1, kita ngomong sama-sama kampung, sama-sama kaya nih Pak. Anak 1 ya udah keluarin aja duit. Tapi kalau kamu punya anak 7, kalau cuma mentas di gereja, kamu nggak sanggup Pak. Akhirnya apa jadi itu anak dipukulin Pak. Supaya nggak usah latihan. Dia nangis dong, dia mau minta mentas, temannya mentas. Dia udah latihan. Itu keluarga saya tahu persis cerita itu nenek sama ibu saya sampai hari ini cerita. Itu yang saya maksud Pak. Bapak kalau kaya Bapak enak saja ngomong. Kalau ada 10-20% yang miskin. Bapak mengatakan, oh semua kaya di sana. Semua kaya swasta kan, bayar semua. Saya bilang. Pak Ahok, Itu maksud saya gitu Pak loh. yang miskin di sana yang nggak bayar kita ini ya, bukan 20% lagi Pak, sampai 40-50% kan? 40%. Kalau 40% Artinya kita nggak memaksakan. itu yang saya bilang Pak. Manusia itu ada ngomong gengsi. Ada Bapak mau membuat permalukan anak orang tuanya di depan situ. Makanya saya minta Pak Taufik solusinya apa? Kita mesti kita bayarin semua deh. Yang penting kita lihat mutunya betul atau tidak, permintaannya masuk akal atau tidak. Cuma guru-guru bilang, Pak, asas keadilannya di mana Pak? Setengahnya lebih dari setengah orang kaya Pak. Sedangkan yang miskin Bapak cuma bantu 20% di swasta. Swasta kami cuma bisa bantu 20% Pak, saya masuk sini Pak. Sekarang Pak saya cuma bisa 30. Kita mau full, APBD bisa 35% habis di pendidikan. Jebol sih enggak Pak? Ya artinya kan dari Enggak Pak. budget 20%. Saya Pak, kalau saya harus habiskan uang pendidikan 50% APBD itu saya apa Pak? Kalau saya Pak. Karena bagi saya ini investasi penting. Berarti anggarannya naikin loh. Enggak masalah. Persoalannya Pak, apakah ini pantas Anda dibayar begitu mahal? Guru-guru Anda seperti itu, Ya. SDM Anda seperti itu. Setuju. Itu yang saya marah. Kalau saya masih bayar sekolah 170 seperti bayar SPH atau Al-Azhar, saya nggak terima Pak, karena mutu Anda belum sampai. Itu maksud saya gitu Pak loh. Ya. Jadi Anda jangan terus minta naikin. Maksud saya kita evaluasi. Iya. Dengan biaya sekian, dengan gaji Anda sekian, Anda pantas nggak sih jadi guru masih minta lagi gitu loh. Kalau Anda mengatakan kita dan Pak harus mengajukan, oke, kalau nggak cukup oke, kita duduk sama-sama. Kurang berapa? Untuk honorer terutama Pak. Kan kira-kira begitu kan.
Nah honornya juga jadi pertanyaan. Ini PNS begitu Pak. Bapak swasta kan, auditor lagi. Bank kecil, cabang pembantu, kalau cuma bank kecil, berapa pegawai sama satpam? 5 orang. Satpam termasuk ngambil formulir, di mana ya formulir untuk isi ya? Satpam ambilin. Nah itu saya mau bertanyakan. Bapak kalau ke kelurahan 11 orang, 12 orang, dia masih menuntut sama saya mau tambah pegawai honorer. Kenapa? Karena kotak seksi, kepala seksi ini belum ada sekretaris, belum ada anak buahnya Pak. Baik kami menarik. Padahal di lapangan apa yang terjadi? Satu ngurus KTP setengah mati ngurusin KTP. Dia ini nganggur, rokok-rokok. TKD berapa? 3,9 juta. Tambah kelurahan 1 juta, 4,9 juta. Mereka rata-rata bawa 7 juta lebih, rokok-rokok. Ini kerja setengah mati. Lalu selalu menuntut kami anggaran kurang kenapa? Kurang orang, dia mau bayar honorer. Nah sekarang pertanyaan saya juga sama. Ini sekolah tuh apa betul kurang orang? Jadi orang tua juga mesti fair, dia pakai uang ini uang bapak juga Pak. Iya. Boleh saya ini Pak. Itu yang saya maksud. Itu yang terjadi Pak. Ini kaitannya dengan. Jadi selalu kurang orang Pak karena misi kotak, bukan fungsi Pak. Nampaknya gini Pak. Ini kebetulan dari teman-teman ini berasal dari sekolah SSB ini. Ini kan udah SMA semua kan? Ya, SSN Pak. Saya ngurus sekolah IPK Pak. Iya. Hampir 13 tahun Pak. Tahu IPK Pak? Saya sudah bandingkan kosnya SMA kita dengan yang sekolah internasional ini Pak. Yang swasta Pak. Semua lebih mahal negeri. Kos per siswa. Apa yang kurang? Ada something wrong. Bukan tambah uang Pak. Kita ada hitungannya Pak. Maka itu yang saya kesel gitu Pak. Dengan cara-cara kepala sekolah berpikir. Dengan komite berpikir gitu Pak. Saya mau tambah 5%, sekarang pantas nggak? IPK punya murid kos sampai per kegiatan Pak. Lebih murah. Kalau SMP oke Pak. SMP plus minus. SD sudah bagus kita. SD SMP oke. Dia banyak. Kita ada hitungannya kok. Kita main sekolah Pak. Kita main sekolah swasta Pak. Anak saya di SPA, kita sekolah swasta IPK tuh semua teman saya Pak. Saya 13 tahun Pak ngurusin itu Pak. Yayasan yang bawain itu Pak dulu Pak. Kita ada hitungannya. Tinggal pakai kita lihat. Itu makanya saya minta RKS sekolah itu masuk. Kita udah lihat. Bagaimana kita masih minta komite? Menurut kita ini udah cukup. Oke, karena guru bayar terlalu mahal. Swasta lebih tidak mahal. Kita keluarkan guru. Bandingkan tanpa guru. Kalau Anda masih pungut, itu masih pungut Pak. Tidak worth it. Bapak kan juga ada egois dengan anak saya sekolah Pak. Kalau saya mampu, ya sudahlah, kalau cuma minta 1 juta sebulan, udahlah, cincailah 1 juta sebulan, kasih aja. Mampu kita. Tapi Bapak sadar nggak 1 juta Bapak itu udah over value Bapak bayarnya Pak. Kasih lagi guru kurang. Udah kurang ajar itu kasih. Kasihan dia. Kasihan gimana? Bapak nggak kasihan guru swasta yang digaji di bawah UMP 400.000, 500.000. Bapak lihat di pesantren-pesantren yang yayasan-yayasan Islam itu ngajar 250, 300.000. Saya lebih baik ambil uang yang di negeri kasih mereka Pak. Karena mereka juga menciptakan orang DKI nanti Pak. Itu yang saya marah Pak. Karena saya ada hitungan. Saya begitu masuk panggil Pak Yudi kan. Saya Pak Yudi kalau nggak mau saya pecat, saya ganti. Saya waktu ngomong kasar kok. Orang tanya sama saya, kenapa nggak dipecat? Dia oke, cukup kooperatif. Kita nggak mau bicara sama yang lama. Kita masuk kan pertama saya sikat pendidikan. Karena bagi saya paling penting orang itu pendidikan, mau rumah nasib. Cuma sekarang itu tidak worth it ini negeri, sama kayak rumah sakit. Sekarang rumah sakit saya kasih ASKS ribut, masih ribut sekarang, biarin. Kasih kelola. Kalau nggak jangan kesda seenaknya. Orang KTP luar pun ditawar-tawarin 150 juta bayar. Itu yang di rumah sakit jantung, Bapak bisa kaget setengah mati Pak. Orang luar kota bisa kita bayar 150 juta, keluarga itu nginep di Twin Plaza Hotel, nungguin itu keluarga. Dia cuma kasih orang 10 juta ngurusin KTP, ngurusin semua. Ini mafia Pak, tidak Pak. Orang dalam semua main. Nggak bisa paket Cerova sistem, turunin menunya. Wah, ribut persis pada Bapak gitu ribut. Wah, jadi ini makanan itu kurang nih, obat kurang. Nggak ada urusan. Yang penting orang masuk di infus ditangani dulu. Kalau you mau obat lebih tinggi, komite dokter putusin.
Nah kan sama. Bapak nggak bisa maksa saya 70 mau dibikin standar seperti Al-Azhar dengan bayar yang murah, saya subsidi. Sorry, negeri saya tidak ke situ. Negeri saya makannya Mungkin yang standar. begini Pak Ahok, boleh nggak Pak? Ya. Seandainya tadi, karena ada beberapa sekolah memang betul ada, katakanlah ini SMA Negeri 8 Pak ya, saya dari SMA Negeri 8. Kebetulan juga saya alumni SMA Negeri 8. Saya boleh berbangga Pak, karena SMA Negeri 8 ini kan sekarang satu di antara 10 sekolah the best di Indonesia. Jadi nanti kami juga mengundang Bapak melihat SMA 8 itu di tengah kumuh sebetulnya, tapi kita bisa berprestasi. Banjir terus Pak, setiap tahun. Kemarin nggak sempat ngeliat Pak. Wah, Jadi anak-anak sekitar sana tuh banyak nggak masuk situ juga Pak, pada tes. Nah, jadi maksud saya begini. Ini saya masih kasih jatah 45%. Iya. Untuk dongkrak dia. 45%. Wah, mantap. Nggak bisa Pak, ini keadilan sosial. Iya. Pak, kalau boleh saya tangkap tadi, mohon izin Pak, boleh bisa nggak kami membawa message teman-teman, karena kalau enggak nanti kami nggak kurang pas gitu Pak ya. Kami tidak ingin membantah apa yang Bapak sampaikan, itu memang terjadi di lapangan. Tapi kami sampaikan di sini adalah kami sebagai warga, Bapak sebagai pimpinan, kami ingin arahan. Karena apapun juga ini amanat yang kami terima Pak. Kami harus bisa mendelivery ini. Ini problem mulai dari ada BOP 400.000 Pak. Problem mulai situ Pak. Dulunya nggak ini Pak. Makanya saya tawarkan hapus BOP kan. Saya Yang sependapat. menyerang saya habis-habisan. Pak, kalau saya sependapat Pak, nol Bapak Saya bilang. kan diserang habis gara-gara saya bilang hapus Betul. BOP. Nah, yang saya tangkap tadi, kalau saya lihat, Pak Basuki, kalau saya mau izin tadi, setiap sekolah kan punya problem sendiri-sendiri Pak. Iya. Kami cuma 6 kelas, ini 12 kelas, beda-beda. Jadi per kosnya beda-beda Pak. Itu kos Pak ya. Yang kedua, kalau kami tangkap tadi benang merahnya adalah ada suatu subsidi silang, ada satu harapan atau idealisme dari pimpinan kami gubernur bahwa yang namanya orang miskin harus sekolah dan tidak boleh terhambat hanya gara-gara masalah uang. Kan gitu kalau saya tangkap. Dan di kami Pak, kami bisa Bapak audit karena kami contoh sekolah kami Pak ya, itu 5 tahun sudah audit pada kantor audit independen Pak. Semua memang permintaan guru kalau Bapak sampaikan begitu Pak, ada benarnya Pak. Tapi kami cut, kami potong, apa kan sudah ada BOP. Duplikasi. Itu terjadi Ini Pak. komite yang baik Pak. Kami bisa sampaikan Pak Taufik. Kedua Pak, bisa bangun sekolah gedung baru dari masyarakat. kami waktu itu serahkan tahap pertama Pak 2 tahun lampau sumbangan dari komite dari para donatur ke serahkan kepada daerah Pak. Dan kami juga sekarang bawa surat juga pada kesempatan lain kami mohon Bapak juga untuk menerima gedung baru kami itu dari orang tua Pak. Kami waktu ada persyaratan 20% Pak. Teman-teman semua sudah melakukan Pak. Kami lebih dari itu Pak, 40% kan bersubsidi Pak. Jadi kalau memang itu kesalahan, alhamdulillah di kami tidak terjadi Pak. Tapi Bapak boleh pisah dan kami boleh. Dan kami punya data Bapak bisa cek. Benarkah ditekan dan segala macam Harusnya itu. ini jadi standar Pak untuk membuat RKS-nya itu. Betul Pak. Kita Dan saya kami bilang, terbuka. Dan kami sudah sampai sampaikan dan kami bisa presentasikan dan kami pada waktu itu juga pada waktu Sarasehan pada waktu kami diminta untuk memberi contoh di Jakarta Timur bagaimana pengelolaan komite yang sehat tanpa ada itu. Nah yang menjadi problem adalah justru sekarang begini Pak, karena di LSM, di media itu image-nya bahwa sekolah SM semuanya harus gratis. Itu image mereka Pak. Jadi yang mereka yang sudah di RKS itu komit untuk memberikan donasi Pak, mereka kan ini Pak donasi itu akhirnya mereka nggak mau bayar Pak. Itu Pak. Kalau yang nggak mampu Pak, kita nggak kerja kok. Nanya di kita enggak Pak. Pertama. Yang kedua proses Pak ya, supaya Bapak tidak misleading. Proses seleksi saya sependapat sekali Bapak yang saya tadi Pak, perbaikan. Proses seleksi itu kami bukan menentukan Pak masuk anak kerja. Di DKI begitu Pak. Beberapa tahun terakhir ini yang menentukan tuh bukan itu Pak, sistem komputer. Situ. Saya setuju bahwa subsidi itu setuju Pak. Memang banyak sekali orang yang itu kan. Ketiga, orang yang mampu, yang pintar masuk ke dalam sistem terterima, kita nggak ngomong biaya Pak. Setelah sekian bulan kemudian, baru kita bicara RKS Pak. Jadi tidak terjadi antara definisi pungutan Pak. You bayar, ada layanan. Nggak terjadi Pak. Justru di sini ada subsidi silang dalam rangka memenuhi 8 standar mutu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sama Dinas Pendidikan gitu Pak. Nah dari situ timbul Pak problem. Ini yang saya menjawab Pak. Problem apa? Salah satunya guru Pak. Gurunya cukup Pak, kompetensinya rendah Pak. Mohon maaf, kami konsultasi dengan dinas. Saya harus kursus. Kalau dilempar ke sana, nggak ada yang mau Pak ke sekolah sana, sama aja buang sampah kan. Tanpa maaf ya Pak, saya bilang begitu. Akhirnya apa?
Masa kami nunggu ditingkatkan dulu Pak? Kita udah keluar di mana naik Pak kompetensinya. Akhirnya kami ambil, maaf Pak ya, secara kami dan teman-teman ini ambil guru-guru terbaik di DKI di wilayah kita dari bimbel, kita bayarin Pak. Siapa yang bayar? Komite Pak. Betul. Kita masukin ke dalam suatu sistem. Itu yang terjadi Pak. Betul kami Pak. Nah di situ Pak. Kemudian kami ambil lagi namanya guru kontrak Pak. Itu kita kontrak Pak. Nah sekarang ini kami yang biayai Pak. Betul. Sekarang kami terus terang Juni kita deg-degan Pak. Namanya kami mohon arahan dari Bapak. Saya gembira kalau tadi ada terbesit bahwa oh ternyata keliru, pimpinan kami itu tidak melarang pungutan. Justru yang perlu diamankan adalah mekanismenya Pak. Betul. Saya setuju begini Pak. Saran kami Pak. Pertama tidak boleh ada yang namanya istilah pungutan. Pengertian pungutan adalah you bayar, you boleh masuk. Tidak boleh Pak. Mekanisme di DKI sudah begitu Pak. Saya bukan bela Pak Taufik loh, bukan Pak. Sudah begitu Pak. Enggak, yang masih kita Betul. tidak setuju itu dia berdasarkan ranking nilai. Ya, itu nanti Itu yang saya Pak, tidak mau. saya kasih Jadi untuk orang yang tinggal sekitar sana Ya. Pak, Dikasih. sangat setuju Pak. 45% jatah dia walaupun nilainya kalah sama yang Betul. lain. Baik. Terus yang kedua Bapak Pak, kasihan orang iya. miskin. Yang kedua Pak harus demokratis Pak. Kita bicara 3 subsidi silang Pak. Transparan, harus akuntabel Pak. Ya. Bukti akuntabel adalah bukan hanya Bawaslu yang berbicara, Pak, tapi kantor akuntan publik Pak. Iya. Kami sudah 6 tahun Pak lakukan itu. Alhamdulillah kami mudah Pak. Tapi karena masifnya nih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sekarang nggak mau bayar mereka Pak. Pada waktu kami sampaikan, kami mohon maaf Pak, surat kaleng segala macam. Saya bilang surat kaleng nggak ada masalah. Karyawan datang ke kami, salah Denny. Saya bilang kami nggak takut karena kami bertanggung jawab gitu loh Pak. Betul. Nah ini yang kami mohon arahan dan secara umum Pak Basuki ya, saya sependapat bahwa itu diperiksa dalam setuju Pak. Dan bahkan saya setuju bahwa BP nol Pak. Setidaknya harus jadi standar Pak, bahwa ini harus ada akuntan publik yang memeriksa. Harus dilakukan betul. Itu harus jelas. Iya. Makanya sekarang ini saya bisa cerita Pak. Kalau dari cerita dulu Pak ya. Iya Pak. Saya gimana Pak? Jadi tadi udah disampaikan. Nah, ini bicara SMA 8 dulu Pak ya. Dulu kita tahun 80-an nggak terdengar tuh Pak. Tapi saya ke alumni kita bantu. Sehingga kayak di sekolah-sekolah kayak ini kita kan yang tadi disampaikan nggak semua kompetensi guru itu baik. Akhirnya ada alumni yang lulusan ITB, UI, kita bantu sebagai ngajar lah di sana. Tapi kan mereka udah sarjana harus diberikan yang layak dan mereka bukan PNS, mau menyumbangkan begitu Pak ya. Nah ini kan juga dibiayai oleh komite ya selama ini. Kemudian khusus di 8 juga banyak anak-anak menteri ya Pak ya, jujur. Nah itu yang ini jujur Pak, karena faktanya memang begitu Pak. Jadi anak-anak menteri, pejabat dan mereka memang mau menyumbang. Ya, jadi biasanya juga kita lakukan, kita himbau lah untuk sumbangan. Dan di 8 juga khusus karena saya dari kedokteran, dari dulu terkenal memang pindah ke FKUI kan. Jadi banyak anak-anak dokter itu memang di sekolahnya di sana. Jadi mereka juga concern lah. Ya, dan Pak Wagub mungkin tahu lah anak-anak sekarang ini di Jakarta kan kalau sekolah nggak pakai pendingin kan mereka protes ya sedikit yang nggak bisa kan. Jakarta yang jelas kalau nggak ada pendingin nggak bisa belajar. Tapi kalau dia 4 lantai, 3 lantai dia sudah lantai atas, lantai bawah pun udah nggak bisa. Jakarta Karena nyaman. kita ruangan rumah aja kalau siang-siang buka jendela maupun sirkulasi bagus pun nggak bisa juga Pak. Betul. Panas juga ya. Jadi nambah itu juga Pak Wagub ya perlu tahu juga ada beberapa sekolah dinamika. Kita alumni juga komite concern. Ya datanglah mungkin kayak sama beberapa tuh kan Mas SMA 8 juga dulu kita bantu. Alumni kita kumpulkan dana bangun ruangan-ruangan lah gitu ya. Dan karena kan banjir selalu, banjirnya tuh udah nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang sampai 4 meter. Jadi yang di lantai 1 itu tenggelam gitu. Nah, jadi kita juga udah pernah ngajukan untuk ya ada reward lah dari Pemprov. Perhatikan ini sekolah yang andalan kok. Sempet sih memang lagi itu, tapi dari zamannya Pak Sutioso udah dikasih tempat yang bagus. Direlokasi Pak. Fasumnya Bakri itu Pak, waktu itu dia punya kewajiban membangun di superblok. Sampai sekarang belum dikasih kan? Belum dikasih SMP. Sampai sekarang masih dalam proses konversi perhitungan saja Pak di Dinas Perumahan. Ini Kejar sudah aja. mau. Nggak belum mesti kejar di BPKB. Iya Pak. Dia memang banyak propertinya kurang Ini Pak, aja. perumahan Pak. Perumahan Pak. Pak Basuki yang saya melengkapi Pak Akan ada satu sekarang Pak. Orang tua mau bayar, ini banyak kepala sekolah nggak mau terima Pak. Takut. Galau, takut Pak. Saya dimarahin pimpinan saya. Saya nggak mau ngomong siapa pimpinan, tapi sampai gubernur kan. Waduh, kalau begitu wah, kami harus turun tangan nih.
Kami mohon arahan Pak. Mending mau kamu bayar Pak. Jangan. Justru kan tidak akuntabel Pak. Akhirnya sampai ada, maaf ya, sekolah kemarin ketemu Pak ya. Komitenya sampai pasti, kepala sekolahnya pasti. Akhirnya yang kelas baru masuk nih Pak, kelas 10, bikin forum sendiri Pak, forum peduli atau forum pemerhati menampung kelas 10. Justru timbul diskriminasi Pak. Yang ini ngurusin aksi, yang ini nggak mau, kan kacau Pak. Justru kelembagaan komite ini, karena secara undang-undang, Sisdiknas, gubernur juga ada pedoman, itu memang partisipasi masyarakat ditampung di lembaga itu Pak. Saya sependapat bahwa ini ada pengawasan, ada soal akuntabilitas, sependapat Pak. Dan bahkan kami dorong Pak, kami datang ini bukan minta untuk BP dinaikkan Pak, enggak sama sekali Pak. Kami minta arahan yang tegas, karena kepala sekolah ini mereka jadi pasif Pak. Menghindar Pak. Nothing tulung ya, dalam konteks ini Pak. Pokoknya enggak, waduh. Tapi Pak ini gimana? Pusing. Nah ini kan chaos Pak. Jadi ketentuan baru belum keluar, sementara yang lama ini dianggap perlu ada perbaikan. Nah ini Pak, sampai dengan Juni ini Pak perubahan. Nah itu kami gembira tadi Bapak kita menjelaskan, tapi masalahnya kami memerlukan semacam julak atau arahan dari kepada dinas segala macam kepala sekolah. Kalau perlu kami bersama bicara Pak, supaya yang tadi Bapak Gubernur itu sampai ke bawah Pak. Karena sekarang orang tua itu lihat baca di koran Pak. Kata Mahfud, kata parlemen, kata ini DPRD gratis, pungutan dia. Saya setuju Pak, pungutan terus setuju Pak, sangat setuju. Tapi bagaimana ada orang mau donasi, kontribusi, tapi harus dikelola Pak. Ini adalah kesalahan yang ditutupin dari Diknas, pendidikan kita dari kepala sekolah. Kita udah tahu, makanya waktu saya baru masuk, waktu susun anggaran, saya sudah bilang, kalau ini mau gratiskan semua, Anda hitung kegiatan kamu tuh apa sekolah gitu. Beda-beda sekolah. Kan tinggal dihitung. Dan kita juga bukan komunis kan. Tiap sekolah kan ngajukan itu bukan gelondongan satu sudin per sekolah. Betul Pak. Kebutuhannya beda-beda. Kamu juga plus anggaran sekolah kok. Ya Anda ajukan, kasih tahu sudah jujur apa. Tapi kepala sekolah itu tidak pernah mau jujur ajukan itu Pak. Karena masih berharap mau di komite. Dan boleh kita komplain nanti AC gimana? Ada komite baru kita cabut AC-nya semua kalau kayak gitu. Itu kan banyak kasus Pak, cuma 1-2 yang baik Pak. Saya bilang kalau Anda bilang cabut juga kurang ajar Anda gitu. Alasannya apa? AC dimatikan semua. Ada kepala sekolah begitu Pak. Itu kan sengaja mau nantang. Apa yang perlu Anda matikan? Tidak ada uang. Orang listriknya kita yang bayar kok. Ada biaya tali di situ. Jadi bagaimana ada alasan karena kami bilang tidak boleh ada pungutan AC harus dimatikan? Oh itu sewa Pak katanya Pak. Aduh saya bilang sewa itu gimana? Hah? Memang ada beberapa sekolah maaf. Betul. Mereka nggak beli, pakai leasing Pak. Mana betul Pak? Ada beberapa kami sih nggak alhamdulillah. Makanya saya bilang kalau Anda sewa jangan alasan listrik. Udah ya? Ya, jangan alasan listrik. Itu nggak fair Pak ya. Tidak fair, berarti Anda kan mau beda komplain saya. Betul. Nah saya kan juga fair, saya bilang sama Anda begini Pak. Bapak butuh uang berapa? Bapak masukkan di LKS, kita anggarkan APBD. Kalau ada orang mau nyumbang saja masuk ke APBD. Kalau mau. Kalau tidak mau bagaimana Pak? Kita mau kegiatan di mau les ini, les itu. Kayak kemarin dapat saya MHT, saya pergi yang pakai Yohanes Surya, berapa miliar segala macam. Anak masih bayar, pulang malam. Saya bilang kalau begitu, ini sekolah terlalu mahal bayarnya. Murid-murid masih dikenakan bayar guru kan Pak, bagi orang luar. Kami juga habiskan 6,7 T untuk guru-guru yang gak berguna gitu Pak. Kalau begitu lebih baik kita bubaran aja maksud saya Pak. Ini panggil ke komite hebat, kita duduk bersama. Anda putuskan komite, makanya saya bilang tugas komite bukan cuma ngurus duit, ngurusin guru sama mutu sama program. Kasih tahu saya, guru ini nggak beres, udah singkirin, bayar aja guru tambahan. Ya nggak boleh kan bapak mau bayar kepala sekolah. Ya sudah, kepala sekolah lama-lama pun nggak mesti guru. Saya sudah bilang RSUD nggak perlu dokter jadi dokter. Cuma SKM nggak perlu. Iya, nggak dokter. Daripada Anda ngabisin administrasi, saya panggil rapat, nggak bisa ngurusin pasien. Saya cuma butuh manajer. Sarjana. Nah itu yang saya tawarkan Pak Saudara Pak kepada komite. Ya sudah. Mana gurunya kita tarik? Kan kita kurang guru Pak. Ada guru-guru yang agak kurang bodoh, kurang bagus, taruhnya ke swasta. Minimal mereka ada guru yang ngurusin lah.
swasta yang miskin. Oh, kami punya data Bang. Itu yang kita mau tawarkan ke bapak-bapak. Siapa? Kami siapa? Jadi kalau tidak, kita bayar orang tidak worth it. Benar. Siapa ya Pak? Ya kan, jadi saya betul-betul kekumpul, makanya saya lebih ekstrim lagi. Saya langsung bilang, kalau BOP itu membuat Anda merasa mutu yang kami kan standar, Pak. Jadi kayak pesta lah, Pak. Ya. Bapak boleh ikut tur kan, Pak? Kalau kita ikut tur kan makannya kan Standar. standar. Tapi kalau kita yang kaya, Pak, Mau lebih kita order lagi. Iya. Tapi yang kamu order lagi, kamu harus bayar sendiri. Betul. Kan kira-kira seperti itu, Pak. Idenya bagus, Pak. Ya kan? Jadi Bapak jangan maksakan saya naikkan ini BOP. Tapi yang terjadi sekarang mereka mendesak kami naikkan BOP, Pak. Kami enggak, Pak. Kita sama sekali Pak. Beda, Pak. Bapak tahu ya, maksudnya ini situasi, Pak. Oke. Kau naikkan BOP, asal keadilan tidak tercapai. Karena masih banyak sekolah miskin yang tidak dapat BOP, Pak. Betul. Kita kasih bukan Nolin kasih, aja, Pak. Betul. Ya 100% kan? Nah, makanya saya tawarkan lebih baik sekolah yang memang komitmennya putuskan mau bayar, ada setengah yang mau bayar, ini karena hitungannya itu, oke. Kalau begitu, ini sekolah saja yang kelola komite, Anda bayarlah RKS sekolah itu. BOP-nya kami cabut. So, bagaimana Pak kalau presiden tidak mampu bayar? Nah, di beasiswa ya. Kami keluarkan baik KJP. Betul. Itu yang saya tawarkan, tapi saya diserang habis saya semua orang. Apa benar Pak orang maki-maki saya? Itu yang paling adil Pak Rakyat. Itu Betul Pak, yang saya BOP kan Pak. Pak Basuki, banyak sekali yang komplain justru orang kaya, Pak. Ini tuh asas keadilan. Dia bilang, wah dia pantas dong dibayar. Maksud saya kalau dengan cara seperti itu Pak, dan saya ini Pak, artinya apa Pak? Kita jawab orang enak. Sekolah ini bayar karena guru-gurunya semua bukan PNS. Iya. Berkualitas lebih. Bukan PNS yang berkualitas. Yang dibayar mungkin di bawah PNS, tapi karena PNS mutunya bayar. Iya. Jadi jelas. Lo kalau orang protes, kalau itu kami mau yang gratis. Kalau Anda mau yang gratis, tolong pindah sekolah negeri lain. Betul, Pak. Kasih kesempatan pindah. Jadi sudah, kan kita kan mau kejar mutu. Mau naikin semua mutu kan nggak mampu kita Pak. Harus berkeadilan, Pak. Harus berkeadilan. Jadi istilahnya anak kan Pak, mau paksa semua anak pintar kan repot juga Pak. Ya sudah, yang satu pintar kita duitnya pas-pasan biasa satu aja deh. Supaya juga orang Jakarta yang jadi hebat Pak. Jadi berarti kita punya negeri, pasti yang seperti Bapak itu akan lebih hebat daripada swasta. Kenapa? Sama mutu, biayanya lebih murah. Karena Bapak tidak hitung penyusutan. Karena Bapak tidak hitung listrik segala macam, tidak bayar guru segala macam untuk maintenance, karena kami yang bayar lah. Kami berani, Pak. Guru sebagian PNS lagi kan. Ya, kami tidak stop, kami tetap kasih juga, tapi BOP-nya saja kami cabut. BOS-nya masih ada Pak. Betul. Biaya maintenance-nya beli barang segala macam masih ada Pak situ Pak. Kan sebagian masih ada kan? Tapi Pak, BOS itu nggak ada SMA, Pak. Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Itu dari pusat. Kita baru Cuma BOP, Pak. Mungkin Pak Bas ini berkembang saya pikir ya. Ya, Menurut hemat kami juga Sudah Pak, mengkerucut. untuk sekolah-sekolah tanda petik ya, yang sudah Standar Ya seperti nasional, Pak. ini semua gitu kan. jadi menurut hemat saya sebenarnya dulu tanpa BOP justru running well Pak. Iya, Pak. Karena maaf ya, kami saksinya Pak Taufik dulu gini Pak, di tempat kami itu open house Pak. Orang tua yang mampu silahkan bisa membayar misalnya, atau dulu Pak ya, kalau sekarang memberikan sumbangan. Tetapi yang tidak mampu tanpa apapun tidak usah membayar. Jadi di tempat kami benar-benar anaknya orang Itu tidak sih, mampu semua. benar-benar tidak Jadi bayar. Bapak seleksi sekolah mana yang berkomite bikin surat Pak. Dia seperti swasta. Iya. Jadi sekolah ini dengan kepala sekolah Ya, menolak BOP. ya mungkin begitu. Bapak bikin surat. Siap. Jadi komite sekolah dan kepala sekolah dan orang tua murid menyatakan kami memilih menolak BOP. Seperti sekolah yang saya kasih SMS Bapak itu dari Pak. Siap. Ada sekolah swasta Pak yang baik Pak, dia menolak BOP Pak. Iya, benar. Dia menolak. Dia bilang kasihkanlah ke sekolah yang lebih Perasaan utuh, Pak. membutuhkan. Begitu, setuju. Jadi juga negeri juga sama. Makanya saya ngomong saya diserang habis. Maksudnya itu asas keadilan gitu loh. Mereka punya gratis. Pokoknya gratis aja. Ya, saya kalau Anda mau gratis bisa, tapi ini ikut rombongan tur. Yang standarnya. Rombongan tur. Iya kan? Ini rombongan tur aja. Tanda.
Kalau Anda mau yang ada artis, ada apa yang mau sekolah, ya lain dong. Ya ini yang rombongan misalnya kayak 70 yang 1,8 hektar gitu loh. Di tengah Kota. blok M situ. Itu komersial TV saya bantu sedikit Pak. Ini seperti yang Mbak Bas bilang, ada orang miskin yang tidak masuk. Saya di 81. Itu banyak orang miskin masuk 81, kita gratis kan. Ada BRT, ada Kadang ada subsidi langsung. Iya. Ini hampir semua gitu Pak. Nanti dia biaya personalnya kita kasih KJP Pak. Iya. Kita kasih data namanya, Ya Pak. kan, Boleh cek biaya langsung. personalnya kan. Iya, Pak. Itu lebih cepat, uang Pak. jajan dia, uang buku. Betul, Pak. Itu yang Jadi Pak, BOP kita siap. ini kita ambil Pak, kasih ke swasta itu. Ya, setuju. Iya. Saya pikir itu bagus. Betul, Yang Pak. yayasan-yayasan yang aduh, Iya, iya, iya. luas sekolah Setuju Pak. 157 meter Pak. Iya. Iya. Apa kayak Pak? Setuju, Pak. Sudah ada AC Pak. Siap Pak. Wah yang itu yang kita lebih baik. Kalau sekarang jadi ambil lagi, Pak. Itu lebih berkeadilan Pak. Iya kan? Setuju, Pak. Kami siap, berani untuk demo 70 dikasih BOP yang benar aja. Pak, gara-gara BOP kita, Pak. Itu kita jadi kan Malah- dari kamu Mas Yu. Iya. Jadi akhirnya kami Pak yang diserang, difitnah kami, bukan dari Bapak, Pak. Makanya sekarang Biar kita tuh cari duit. kan bikin Tapi surat dari aja Bapak. sih. Tapi yang penting ada buat standar, harus diaudit akuntan publik, apa segala macam. Sama itu Pak, ada standar apa? Dan sekolah pun SSM. mungkin sekolah bisa bikin rekening atas nama sekolah Pak. Cuma tanda tangan bersama. Iya, tanda tangan bersama. Kita bank semua, Pak. Kita juga dari Semua bank. akuntan publik. Udah. Pak, kita sudah ada mata anggaran 8 kompetensi tadi Pak. Sebetulnya mengauditnya juga lebih mudah. Tinggal mana gitu. Makanya kalau guru-guru yang tidak kompeten, Wah, kami senang Pak kalau tim Bapak harus keluarkan supaya kami guru-guru ini kami bisa tempatkan di sekolah bantu yang lain Pak. Wah, Pak, senang ini sekali. Oh, dia kan mubazir. Pak, Jadi oke. Pak guru negeri kita Pak ya, sebetulnya cuma terima gaji Pak. Yang ngajar tuh orang bimbel loh Pak sekarang Pak. Lebih Iya, banyak. iya. Wah jauh Pak ke kualitas. Bukan kualitasnya, dia juga nggak ngajar Pak. Jadi yang masuk daftar ngajar kan jatah dia Pak. Iya. Pak, kalau Tapi gitu, Pak, sebenarnya ngisi ilmu itu bukan dia Pak. Jadi Bapak bayangin Bapak apa nggak bikin surat saya Pak? Itu juga duit Bapak loh. Iya. Pak, karena ada gini Pak, ada, saya tidak salah juga, karena ada kewajiban 24 jam tetap muka. Wah, pusing kita Pak. Makanya orang guru ini lebih baik kita singkirkan dia, ditaruh bantu di swasta. Kalau butuh jelek Pak. Kalau semua sekolah nggak mau, pertama kita kirim ke sekolah negeri dulu kan. Pak, itu Kalau bisa ya, bisa kita Pak. Kita bisa. tulis Pak, itu gunain komite Pak. Baru guru-guru takut Pak. Pak Wagub, maaf, saya orang tua murid komite juga di 8 bulan. Ini kan kita juga menanyakan dalam waktu 2-3 bulan ini sampai Juni misalkan, kira-kira yang tadi tanya juga bagus, mekanismenya apa? Misalkan saya orang tua murid mau membayar juga, Iya. Biar karena dulu, saya merasa anak saya di sekolah yang cukup bagus, saya mau bayar, tapi sekolah nggak mau nerima. Bikin surat aja Pak. Makanya Bapak bikin surat, komite kan sama guru kan kumpul. Ya, Bapak bikin surat kepada kami. Bapak yang menyatakan Bapak mau menyumbang untuk pendidikan sekolah, untuk bantu yang ada. Ya selama ada permintaan itu kita pasang. Enggak bagus dari atas Pak, ada payungnya. Ya, makanya masih ada dasar surat Bapak. Nanti di Kenapa kalau saya yang bilang harus begitu Pak? Iya, iya. serang lagi. Setan-setan yang manfaatin ini Wow. kumpul lagi Pak. Karena nggak semua komite seperti Bapak. Oke, ya. Kita kan bukan cuma ngurusin sekolah Bapak, Pak, ngurusin ratusan ribuan sekolah Pak. Setuju Pak. Jadi komitenya Jangan kebiah-uyah sama Pak, jangan kurata Pak. Jadi Pak Wagub, jadi komitenya harus segera membuat surat itu sebagai landasan untuk Kemasukan tangan semua orang tua mereka berapa wakil tangan Ya, wakil Pak. di bawah. Ada WOTK Pak. Disebutkan yang tidak mampu tidak bayar gitu. Ya, Tapi siap. kami menyadari sebetulnya RKS seperti itu. Lampirkan RKS-nya semua. Siap. Program lapas Siap. semua ditulis, ini kan jelas. Iya, siap. jadi nanti kepala sekolah juga nggak ada alasan takut ya Pak ya? Sekolah-sekolah yang kita anggap seperti berbasis internasional udah hilang Pak. Ya. Kita harus bikin seperti itu. Iya, iya, saya setuju. Jadi Bapak menolak BOV. Terima kasih Pak. Ya. Bapak menolak Siap. komite itu. Saya kira itu yang nolak silakan. Kalau yang ada tidak sanggup kan orang miskin masuk 45% tetap sama Pak. Tadi namanya apa Pak? Yang dikasih langsung ke anak KJP. KJP. Jakarta Pintar, Jakarta Pintar. Oh, Kartu Jakarta Pintar. Walaupun kalau jalan kita nanti harus bisa. Oh iya. Tapi akuntabilitas harus diperiksa juga Pak, karena banyak yang memanfaatkan KJP juga Pak. Makanya kita tempel di sekolah. Iya. Makanya komite dan teman anak-anak itu lapor kepada Survei. kami. Ini Banyak- nanti banyak. atas. Iya. Masa pakai handphone Dakota minta KJP. Betul Pak, kalau Pak. Banyak yang Naik menyisipkan motor, diri. merokok. Iya, iya, iya. Tapi kebiasaan Muhammad yang memiskinkan diri, ada kebiasaan dia nggak bisa miskin.
Kalau anak orang mampu Pak, tetap HP. dia bisa ngerokok, HP, atau dia naik kendaraan, atau dia jajan di sekolah itu nggak bisa murah Pak. Iya. Dia kan di kantin makannya lebih banyak Pak. Betul. Gaya hidup. Nah di situ langsung kelihatan gaya hidup, pakai jam tangan apa, sepatu apa. Ini Reebok, dari mana itu? Pak, kami yang minta subsidi Pak, kami cek rumah loh Pak. Iya. Kami cek loh Pak. Makanya sebetulnya yang paling tahu ini semua adalah sekolah, Dan komite dan teman-temannya. Tengil gitu gaya pakai handphone terus minta KJP. Makanya itu tempel Pak. Jadi semua sekolah itu ditempel Pak penerima KJP Pak. Kalau tidak ada komite harus lapor, dia kelihatan. Jadi malu nggak kamu terima KJP? Terus tempel semua Pak. Semua sekolah. Dia nggak bisa Kemarin itu kalau nggak salah 200 langsung. Iya, mundur. Karena ngaji KJP ternyata Ternyata kita kan malu. Kita banyak kok yang kita Bagus, budaya malu diungkapkan. tempel kan. Sadar dan malu Pak. Langsung Iya, Ada. di daftarnya ditempel Pak, yang dapat KJP. Tapi Pak, itu yang nanti tambahan tadi serang lagi Pak. Maaf, sedikit tambahan tentang yang tadi kepala sekolah sebenarnya yang kelas juga bagus bahwa jadi takut karena yang diganti waktu itu memang ada karena bukan karena sebetulnya masalah sumbangan tapi memang ada kesalahan fatal dari sisi kepala sekolah bukan urusan dengan ini memang manajemen keuangan atau manajemen dalam kualitas sehingga waktu ini banyak beliau lah sikap saya orang itu cuma suka terjemahin saya itu terlalu jadi kalau kasar. sekolah ketat sebetulnya terlalu berlebihan juga tapi lagi orang Ini Pak, yang di lapangan yang tahu kondisinya Pak. benar Pak, kan yang ngomongin kan bukan hanya yang di Di lapangan ya. ya memang Saya kalau tidak keterlaluan Pak ya, saya pemahamannya tidak Pak begitu. yang berbeda Pak. Saya pun udah keterlaluan, saya masih lindungi loh Pak. Betul, Pak. Saya masih lindungi. Dan nggak banyak Pak, tapi memang ada satu itu Pak MHT 77 karena di 77 sampai murid demo. Sementara ketika murid demo nggak ada guru yang mendampingi sama sekali. Ini kan berarti kepala sekolah nggak bisa komunikasi dengan guru. Kita cek lagi, kita coba rekonsiliasi Pak. Sudah ditemukan, tahu-tahu habis itu kepala sekolah marahin lagi gurunya. Ya ini kan udah nggak terjadi. Oh ini kepala sekolah nggak bisa kooperatif ya kita ganti Ganti Pak. aja. Itu Pak, bukan yang lain Pak. Ayo di, Baik. ini aja. Ini kan udah contoh komite yang bisa diaudit. Itu Pak. Ya, Semua Pak bisa. Kami kirim semuanya Pak. Artinya sekarang tinggal tulis saja, Bapak harus tentukan sekolah mana yang berpotensi untuk orang bayar. Kalau lebih dari setengah harus kita yang tanggung juga repot. Kalau lebih dari setengah orang tidak mampu, berarti tidak bisa. Kalau Bapak ikut tur rombongan yang rata-rata miskin, Pak, Bapak nggak berani beli makanan tambahan juga, Pak. Bukan malu, Pak. Kita beli, kalau kita makan sendiri nggak kasih mereka susah. Kita kasih mereka, kita juga nggak sanggup, Pak. Baik kalau ikut tur itu ikut private aja gitu, Pak. Yang keluarga sendiri, Pak. Iya. Ada itu private Pak. Bapak kan, maksudnya sekarang juga sekolah juga sama, Pak. Ini makanan dasar, Pak. Iya. Kalau jumlah yang tidak sanggup lebih banyak, Pak, Bapak Oh iya kan kita kan butuh itu, ya memang harus bagus Bapak Pak. tahu nggak, Pak, pengalaman saya, Pak, namanya guru honorer, guru mahasiswa, semua bagus, Pak. Serius. Karena kalau nggak ngajar nggak dapat duit, Pak. Tapi begitu dia akan jadi PNS, Pak, jadi nggak bagus lagi. Karena udah merasa aman saya. Itu fakta loh, Pak. Ini mau tanya. Begitu jadi PNS, Pak, nggak mau ngajar, Pak. Udah pasti dapat gaji. Siapa Pak karyawan di kantor? Baik, Pak. Ini dari Saudara saya satu-satunya yang ikut pertemuan ini dari Madrasah Aliyah Pondok Pinang, Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu XRSB. Satu-satunya DKI cuma satu, Pak. Hanya MAN 4 Pondok Pinang. Madrasah. Madrasah apa yang Bapak sampaikan itu saya rasa solusi yang paling tepat. Karena MAN ini ingin tidak mau ketinggalan sama SMA, Pak. Iya. Dan sekarang MAN ini ya alhamdulillah di DKI cuma satu-satunya MAN 4, Pak. Jadi saya rasa solusi tadi yang ditawarkan cukup bagus dan saya setuju kenapa? Mayoritas siswa-siswa yang ada di MAN itu ada 70% di luar DKI. 70%. 70%. Oh iya. Dan mampu. Sebenarnya itu bikin madrasah, bikin pesantren, yang tinggalnya orang Jawa. Orang kampung kita nggak ada yang mau masuk sekolah itu. Betul, Pak. Pusing deh. Karena dia bapak yang ngasih modal. Makanya saya bilang, untuk apa bikin pesantren? Oh perlu lah kata Pak Kir. Ya udah bikin pesantren coba dulu. Nyantrinya siapa yang nyantri? Orang Jawa sudah. Pesantren itu isi orang luar. Orang Belitungnya keluar Jawa Pak. Lari kasih di Baik, Pak. Keras gitu, Pak. Jadi saya juga akan mengikuti sistem yang ditawarkan ini. Kebetulan memang sudah sama lah dengan teman-teman kami yang di SMA ini standarnya.
kasih Pak. Foto pinang dong Pak. Ini nanti kita aja Pak, kalau habis ini kan kita pendek Jumat ini Pak. Kalau ada rapat satu lagi, gini aja, habis ketemu ini nanti kita formulakan, kita ketemu lagi Pak. Waktunya pendek. Tapi maaf Pak, izinkan jam 1 Pak. Kalau foto, Bapak pernah ke Thailand nggak? Belum, Pak. Kalau ke Thailand ikut tour, foto sama bencongnya $20 saja. Itu sama aku. Lebih mahal itu. Pak, tengah dari tengah Pak. Aku masuk lebih mahal gitu. Belum silaturahmi, Pak. Siapa Bapak yang kecil? Kasih Pak. Saya kebetulan dari Lions Club, pernah sama Bapak juga di Kuwait Pak. Kasih aja Pak. Iya. Pak sudah Pak. Itu keseru Pak itu. Yang banyak Pak. Yang banyak Pak. Masih kelihatan. Terima kasih. Supaya kamera kita cuma ngambilnya Pak Yudi. Yang kita punya ini. Kemana? Sudah kasih satu handphone dong. Oh, ini. Tadi sudah saya Cek lagi Pak. meja. Kan pertama udah Pak, itu nomor mati. Sekarang saya nyerahkan lagi. Duduk paling depan tuh Pak. Iya. Ya Pak ya.